Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Lubis sebagai pemateri pertama dari kelompok 7 pada bab 7 yang berjudul korelasi. Saya Nurani Lubis sebagai pemateri pertama. Yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup korelasi. Korelasi merupakan salah satu konsep dasar dalam statistik yang sangat penting dalam penelitian pendidikan. Nah, termasuk dalam bidang bahasa dan sastra. Secara umum, korelasi dapat diartikan sebagai ukuran statistik yang menunjukkan tingkat hubungan antara dua variabel. Nah, menurut Sugiono, korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nah, kedua ada jenis-jenis korelasi. Yang pertama ada korelasi positif. Nah, korelasi positif ini terjadi ketika kedua variabel bergerak searah. Artinya, jika satu variabel meningkat, variabel lain cenderung meningkat pula. Sebaliknya, jika satu variabel menurun, variabel lain juga cenderung menurun. Contohnya, hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Jika seorang siswa lebih banyak, biasanya nilai ujian yang diperoleh juga lebih baik. Nah, yang kedua ada korelasi negatif. Korelasi negatif terjadi ketika kedua variabel bergerak berlawanan arah. Jika satu variabel meningkat, maka variabel lain cenderung menurun. Sebaliknya, jika satu variabel menurun, variabel lain cenderung meningkat. Contohnya, hubungan antara tingkat stres belajar dan hasil belajar dapat menunjukkan korelasi negatif. Jika tingkat stres meningkat, kemungkinan hasil belajar akan menurun. Yang terakhir ada korelasi nol. Di sini korelasi nol menunjukkan tidak adanya hubungan linear yang signifikan antara dua variabel. Artinya perubahan pada satu variabel tidak berpengaruh terhadap variabel lain secara linear. Contohnya itu hubungan antara warna favorit dan hasil ujian bahasa tidak menunjukkan korelasi yang signifikan karena keduanya saling mempengaruhi secara linear. Nah, dalam penelitian korelasi nol menandakan bahwa variabel-variabel tersebut tidak saling terkait secara statistik. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang kedua. Saya Nurlinda Sari sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Yang ketiga itu koefisien koherensi dan persona. Koefisien koherensi persona atau R merupakan cara untuk mengukur beberapa kuat dan arah hubungan linear antara dua variabel yang berskala interval atau rasio. Jika nilainya mendekati 1+, hubungan makin kuat dan positif atau keduanya naik bersamaan. Jika mendekati 1-, hubungan makin kuat tapi negatif atau 1 naik 1 turun. Cocok digunakan jika data bersih-bersih normal dan linear. Selanjutnya, B. Koefisien koherensi Spearman atau P digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang tidak harus linear tetapi berarah tetap atau naik atau turun seterus. Cocok untuk data ordil atau peringkat atau data yang tidak memenuhi syarat nominalitas. Meskipun bentuk hubungannya tidak lurus, Spearman tetap bisa menunjukkan adanya pola naik atau turun yang konsisten. Selanjutnya perbandingan keduanya. Yang pertama itu gunakan person jika data berskala interval atau rasio normal dan hubungan linear. Yang kedua gunakan Spearman jika data ordinal atau tidak normal dan hubungan monoton atau naik atau turun terus. Keduanya menunjukkan arah dan kekuatan hubungan tapi dengan pendekatan yang berbeda sesuai jenis data. Baik, akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Baiklah, saya Rahma Desita akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai studi kasus korelasi yang membahas tentang motivasi membaca dan nilai ujian. Pertama, ada desain penelitian dan pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dari 100 siswa sekolah menengah atas melalui kuesioner motivasi membaca dan nilai ujian mereka selama 1 semester. Motivasi membaca diukur menggunakan skala Likert 1-5 yang mencakup aspek minat, kepercayaan diri, dan tujuan belajar membaca mereka. Hasil ujian mereka diambil dari hasil tes tertulis secara rutin yang dilakukan. Yang kedua, adanya analisis korelasi dan hasilnya. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis korelasi menggunakan koefisien person karena data motivasi belajar dengan hasil ujian bersifat interval dan normalitas. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa nilai korelasi yaitu 0,78 yang berarti terdapat korelasi positif yang cukup kuat dan signifikan antara motivasi membaca dan nilai ujian dari siswa tersebut. Yang ketiga, adanya interpretasi dan implikasi.
Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi membaca siswa, semakin tinggi pula hasil ujian bahasa yang mereka capai. Temuan ini mendukung teori bahwa motivasi belajar adalah faktor penting dalam meningkatkan prestasi akademik, khususnya dalam bidang bahasa dan sastra. Dengan demikian, pengembangan program motivasi membaca dapat menjadi strategi efektif yang meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Yang keempat, ada keterbatasan dan kewaspadaan. Meskipun korelasi menunjukkan hubungan yang kuat, peneliti juga harus berhati-hati dalam menyimpulkan bahwa motivasi membaca menyebabkan peningkatan hasil ujian. Korelasi tidak menunjukkan sebab akibat, dan faktor lain seperti tingkat kecerdasan, dukungan keluarga, dan lingkungan belajar juga dapat mempengaruhi hasil ujian. Oleh karena itu, analisis korelasi harus dilengkapi dengan studi lain yang mendapatkan ujian atau menguji hubungan sebab akibat secara lebih mendalam. Dan yang terakhir ada signifikansi praktis. Hasil studi ini menggambarkan peningkatan motivasi membaca siswa yang berdampak positif terhadap prestasi akademik mereka. Oleh karena itu, guru dan pendidik perlu merancang efektif strategi atau pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi siswa seperti pemberian reward, pengembangan minat baca melalui kegiatan yang menarik, dan pemberian umpan balik yang positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa studi kasus ini mengidentifikasi adanya korelasi positif dan signifikan antara motivasi membaca dan capaian ujian bahasa mereka. Meskipun menunjukkan hubungan yang kausal, temuan ini memberikan dasar empiris bagi pengembangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan motivasi membaca guna mendukung prestasi akademik mereka di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kesimpulan dari materi kami adalah analisis korelasi merupakan pendekatan statistik yang penting dalam penelitian pendidikan, khususnya bahasa dan sastra. Untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel, hasil studi menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara motivasi membaca dan capaian ujian bahasa siswa. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan motivasi sebagai strategi peningkatan prestasi akademik, meskipun hubungan kausal dalam dapat dipastikan secara langsung.